selamat siang teman-teman seller semua. Kembali lagi dengan saya Arif dari tim Seller Education Tokopedia yang hari ini akan menemani teman-teman seller tentunya di webinar yang semakin hari semakin seru ya dengan beragam pembicara tamu yang udah kita undang. Dan siang hari ini tentunya kita juga gak kalah spesial ya, kita sudah mengundang salah satu tim Tokopedia gitu ya, yang akan berbagi informasi penting nih ke teman-teman seller, terutama nih clue-nya ya menjelang libur lebaran ini gitu ya, biar teman-teman seller bisa makin siap gitu ya, baik yang mau liburan maupun yang mungkin ingin tetap jualan gitu ya. Kakaknya udah muncul di layar teman-teman seller, tapi saya nanti akan kenalin ya. Jadi jangan lupa ikuti webinarnya sampai akhir agar bisa kenalan dengan pembicara tamu kita pada siang hari ini. Oke, kalau kayak gitu. Nah, teman-teman seller, seperti yang tadi saya udah sebutin, udah saya sempat kasih clue gitu ya sedikit. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sepertinya setiap tahun pasti kita akan bawain gitu ya, terutama menjelang libur lebaran atau menjelang Ramadan udah mau habis gitu ya, yaitu atur jadwal operasional tokonya gampang, libur lebaran tenang. Nah, sebelum kita ke materi pada siang hari ini, teman-teman seller, kami ingin menginformasikan beberapa peraturan webinar Tokopedia Seller. Yang pertama, teman-teman seller bisa mengajukan pertanyaan pada Q&A box selama sesi webinar ya. Hindari menggunakan anonymous saat bertanya dan jangan lupa sertakan link toko ya. Kemudian di samping Q&A box ada chat box. Fungsinya untuk apa tuh? Chatbox ini digunakan untuk berinteraksi dengan sesama peserta webinar maupun host dan pembicara ya teman-teman ya. Bukan untuk bertanya tadi, bertanyanya pada Q&A box ya. Lalu yang ketiga, peserta webinar hari ini wajib mengisi survei yang akan kami bagikan pada kolom chat maupun yang akan kami tampilkan pada layar agar bisa langsung di-scan barcode-nya ya. Jangan lupa isi surveinya dengan link toko dan domain toko yang benar. Pertanyaannya, kenapa sih Kak harus isi survei dan wajib gitu ya isi? Karena hanya peserta webinar yang mengisi survei dengan link toko dan domain toko yang benar yang berhak mendapatkan kesempatan memenangkan kredit Top Ads yang akan kami undi kapan? Hari ini ya, karena kita akan liburan, kita undi hari ini. Jadi jangan lupa ini webinar terakhir kita di bulan April, isi langsung webinarnya, survei webinarnya ya teman-teman seller ya, dengan link toko dan domain toko yang benar. Oke, nah kita juga ingin menginformasikan dan mengumumkan ya pemenang kredit Top Ads kita pada periode 18 April 2022 lalu ya. Ada 8 orang pemenang, silahkan di screenshot, dibaca domain tokonya, siapa tahu salah satunya adalah teman-teman seller. Terima kasih sekali lagi telah aktif mengikuti webinar, obrolan seller, serta challenge-challenge kita di media sosial Instagram @tokopedia_seller ya. Buat yang belum beruntung, jangan khawatir, karena tadi ya ada kesempatan untuk menangin Top Ads dengan cara mengisi survei webinar kita pada siang hari ini ya, teman-teman seller. Nggak kalah seru dari pemenang Top Ads nih, kita juga ingin mengumumkan pemenang bedah toko ya, yang tokonya akan dibedah nih di sesi obrolan seller kita pada besok ya, pada tanggal 27 April 2022 pukul 11 siang di Tokopedia Play. Ada 3 toko, yaitu Buga Buga ID, Spalova, dan The Unik ya teman-teman ya. Silahkan tonton sesi obrolan seller kita besok ya untuk lihat gitu ya bagaimana 3 toko ini direview oleh ahlinya gitu ya. Judulnya bedah toko, tanya jawab seputar skor toko. Nah, kalau teman-teman seller pengen juga di bedah tokonya kayak gimana caranya Kak? Gampang sekali, sama teman-teman seller tinggal isi survei aja. Survei webinar kita pada siang hari ini, nanti akan ada pertanyaan ya, consent question gitu ya, apakah teman-teman berkenan untuk dipilih sebagai toko yang akan dibedah oleh ahlinya di sesi obrolan seller. Silakan centang ya gitu ya di surveinya. Oke. Nah, itu tadi pesan-pesan sponsornya di awal ya teman-teman seller ya. Semoga bikin teman-teman seller makin semangat mengikuti sesi webinar kita siang hari ini sampai akhir. Sebelum kita lebih lanjut membahas topik-topik yang kita akan bersama-sama diskusi gitu ya siang hari ini, kita juga ingin tahu nih, kita ingin kepoin teman-teman seller semua. Yuk teman-teman seller share di chat box, teman-teman ini kira-kira tim toko libur lebaran atau tim lebaran tetap jualan nih. Coba share di kolom chat, kita pengen tahu ya. Tim toko libur nih Kak Adi sih. Oke, waktunya quality time bersama keluarga ya. Libur
Tim lebaran tetap jualan. Oke, tim toko libur lebaran. Oke, wow, ini kayaknya so far seimbang ya, teman-teman seller ya. Oke, menarik ya. Ternyata nggak sedikit yang tetap jualan ya. Nggak apa-apa teman-teman seller ya. Tim mudik tetap jualan. Oh, ada bikin pilihan sendiri ya, tim mudik tetap jualan. Nggak masalah. Oke, jualan masa pengiriman ditambah. Dan untuk itu kita akan ada informasinya. Tahan dulu ya teman-teman seller ya. Nanti pembicara tamu kita akan share informasinya. Tim toko libur, gas jualan. Oke, sepertinya kurang lebih seimbang ya teman-teman seller. Nah, jika teman-teman seller memutuskan untuk libur ataupun memutuskan untuk tetap jualan ya, dua-duanya teman-teman seller udah datang di webinar yang tepat. Karena kita akan coba bandingkan gitu ya, untuk kasih gambaran ke teman-teman seller agar lebih yakin gitu ya, pengen liburan atau tetap jualan. Keduanya tentunya punya kelebihan dan punya hal-hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman saya udah share di chat box. Nah, agenda kita pada siang hari ini ada apa aja? Ada 4 ya teman-teman seller ya. Yang pertama kita akan membahas tips optimalkan momen lebaran saat kamu liburan ataupun tetap jualan ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Lalu yang kedua, kiat libur, lebaran tenang, pembeli tetap senang. Ini mungkin buat teman-teman yang memutuskan untuk libur nantinya ya. Lalu yang ketiga, ini tadi udah sempat disinggung oleh salah satu teman kita di kolom chat ya, perubahan batas waktu proses pesanan dan jadwal logistik selama lebaran yang akan dibawakan oleh Kanabila nanti ya. Nanti kenalannya nanti ya, udah lihat orangnya di kamera, tapi kenalannya nanti. Oke, lalu yang terakhir kita akan adakan sesi tanya jawab ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke agenda kita yang pertama ya, teman-teman seller, yaitu tips optimalkan momen lebaran saat kamu liburan ataupun tetap jualan. Nah, di sini kita ingin kasih beberapa hasil survei nih ya, teman-teman seller ya. Yang pertama, menurut hasil survei dari survei Sensam ya, yang diadakan pada tanggal 25 Februari sampai 5 Maret 2022, ternyata ya diprediksikan bahwa anggaran belanja mendekati Ramadan dan jelang Lebaran masyarakat Indonesia itu akan naik gitu ya teman-teman seller ya, dan diprediksikan berkisar sampai 10% lebih banyak dari Ramadan dan Lebaran tahun sebelumnya. Gak sampai di situ ya, survei ini diikuti oleh 1.500 responden dan mengungkapkan bahwa tren belanja online juga diprediksikan akan meningkat pada momen mendekati Ramadan hingga jelang Lebaran 2022 di Indonesia. Nah, ini tentunya menjadi salah satu bukti kesempatan gitu ya bagi teman-teman seller yang mungkin memutuskan untuk tetap jualan gitu ya. Jangan khawatir gitu ya. Apakah pembelinya juga ikut mudik semua gitu ya? Ternyata enggak juga, karena potensi belanja calon pembeli kita juga justru makin meningkat gitu. Jadi bisa menjadi kesempatan yang kapan lagi nih gitu ya kita bisa dapatkan gitu. Kalau teman-teman saya memutuskan untuk tetap jualan. Oke, nah biar lebih yakin, biar lebih kebayang gitu ya, kita coba compare and contrast, kita bandingkan nih ya keputusan saat teman-teman seller ingin liburan atau tetap aktif jualan gitu ya saat lebaran nanti. Yang pertama, mungkin saat teman-teman saya memutuskan untuk liburan dulu deh gitu ya. Kelebihannya ada apa aja? Tentunya yang pertama, teman-teman bisa liburan dengan tenang tanpa khawatir performa toko menurun gitu ya. Lalu yang kedua, tidak perlu khawatir lagi nih pembatalan otomatis pesanan akibat gagal memenuhi pesanan sesuai batas waktu yang berlaku gitu ya. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan nih oleh teman-teman seller. Yang pertama, produk toko tidak akan bisa dibeli ya selama toko tutup atau libur. Itu ya salah satunya ya. Dan karena itu juga tentunya tidak akan ada transaksi masuk nih ke toko selama toko ditutup. Jadi pastikan ya tabungannya udah cukup buat libur lebarannya gitu ya, atau memang udah ada plan untuk catch up lagi nih setelah liburan nanti gitu. Apa nih plan promosinya atau plan strategi bisnisnya itu setelah lebaran gitu ya, setelah liburan. Kalau memutuskan untuk libur. Nah, kemudian gimana kalau saya memutuskan untuk tetap aktif jualan gitu ya saat lebaran nih? Jangan khawatir karena tentu juga ada kelebihannya ya. Yang pertama, teman-teman seller tetap bisa pembeli ya, tetap bisa membeli produk gitu ya di toko selama periode lebaran. Lalu tentu saja tetap ada pemasukan nih di kita ya, transaksi tetap jalan gitu ya walaupun itu masa-masa libur gitu. Tapi ada beberapa juga yang perlu dipertimbangkan gitu. Teman-teman seller jangan lupa untuk terus menginformasikan atau update pembeli ya, dengan kemungkinan estimasi barang sampai itu lebih lama gitu. Karena apa? Biar kita memastikan dan menjaga kepuasan dan
ekspektasi pembeli gitu ya. Lalu yang kedua, jangan lupa juga pelajari dan perhatikan perubahan jadwal operasional logistik selama Lebaran. Nanti akan disampaikan oleh Kak Nabila juga. Ini. Oke. Berikutnya, teman-teman, kita langsung ke agenda kita yang kedua. Ini mungkin lebih fokus ke teman-teman yang memutuskan nih, aku mau liburan dulu deh, Kak, gitu ya, mau bareng-bareng keluarga dulu, gitu ya, mungkin seminggu, gitu ya. Tapi pengen pembeli juga tetap senang, gitu. Gimana sih caranya agar pembeli itu tetap nungguin kita, setia, gitu ya, nggak pindah ke lain hati, gitu ya, atau nggak lirik toko sebelah, gitu. Ada loh ternyata triknya ya. Coba kita bahas. Nah, yang pertama, ini yang paling dasar banget dan yang penting gitu ya, teman-teman ya, yaitu teman-teman harus mengatur fitur jadwal toko. Kenapa? Karena dengan mengatur fitur jadwal toko ini, pembeli akan lebih tahu ya, oh kapan sih toko buka, kapan sih toko tutup gitu ya sehari-hari, ataupun kalau misalnya teman-teman sekarang memutuskan untuk libur, mereka bisa lebih tahu gitu ya, oh tokonya akan aktif lagi tanggal sekian gitu. Jadi bisa memanage ekspektasi mereka sendiri gitu ya, kapan pesanan mereka akan diproses atau kapan chat mereka akan dibalas oleh kita gitu. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk mengaktifkan fitur balasan chat otomatis agar kita tetap berinteraksi dengan pembeli ya sebelum benar-benar menjawab gitu ya pertanyaan yang diajukan oleh pembeli melalui chat ke toko kita. Lalu yang ketiga, kita juga bisa mengoptimalkan fitur dekorasi toko dan memperbarui halaman toko kita dengan banner-banner yang terupdate ya, yang meliputi informasi misalnya kita mau libur lebarannya dari kapan sampai kapan, terus kita mulai terima order lagi kapan, gitu, mulai proses pesanan lagi kapan, gitu ya. Nanti akan ada contohnya. Terus yang terakhir, ini juga nggak kalah penting, jangan lupa pelajari perubahan batas waktu proses pesanan dan jadwal logistik selama Lebaran ya. Nanti juga akan kita bahas ya, teman-teman ya. Tuh Kak Nabila udah dada-dada. Oke. Nah, teman-teman seller, yang pertama mungkin kita akan bahas dulu ya, gimana sih caranya kita bisa menjaga ekspektasi pembeli dengan atur jadwal toko ya. Di sebelah kiri kita bisa lihat contoh dari salah satu seller kita yaitu Mad Bagel ya, di mana tokonya tuh libur sampai tanggal 1 Juni 2022 ya, teman-teman seller ya. Jadi di sini ya melalui atur jadwal toko, teman-teman seller bisa mengatur beberapa jadwal operasional ya. Di antaranya yang pertama jam buka tutup toko seperti yang tadi saya udah sempat sebutkan di awal ya. Jadi pembeli itu bisa lebih tahu gitu. Kapan sih toko kita itu biasanya mulai buka, mulai beroperasi dan juga tutup gitu. Jadi bisa tahu nih kapan sih baiknya aku harus pesen gitu ya sehari-hari. Ataupun kalau misalnya menjelang momen lebaran seperti sekarang gitu ya, teman-teman saya juga bisa atur jadwal libur toko ya. Bisa disesuaikan mau liburnya berapa lama gitu. Dan juga bisa melengkapi dengan tulisan atau informasi gitu untuk pembeli apa nih yang kita ingin sampaikan gitu ya. Ada tipsnya juga nih teman-teman seller ya untuk menginformasikan jadwal toko saat libur Lebaran. Yang pertama, informasikan nih kondisi toko saat ini, yaitu apa? Yaitu tokonya sedang libur. Jadi kita bisa kasih tulisan misalnya, maaf nih saat ini toko sedang libur gitu. Lalu informasikan hari dan tanggal toko aktif kembali dan bisa terima orderan. Misalnya nih, kami akan buka kembali pada Senin 9 Mei 2022 gitu ya. Kayak gitu. Jadi pastikan kita benar-benar menunjukkan kalau kita itu akan kembali lagi dan pembeli nggak perlu khawatir gitu ya, bisa tetap tunggu toko kita untuk buka lagi agar bisa order kembali. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dua pengaturan jadwal operasional tadi udah dilakukan gitu ya, nggak berhenti di situ, teman-teman seller juga bisa menggunakan fitur jadwal toko untuk nggak usah ribet-ribet lagi mengatur jadwal buka toko setelah liburan gitu ya. Ada beberapa tips gitu yang bisa teman-teman seller ikuti. Yang pertama, saat udah selesai liburan nih ya, mau buka kembali, pastikan semua persiapan operasional itu udah matang ya teman-teman seller ya. Dari yang paling dasar seperti stok gitu ya. Terus misalnya rencana promosi. Terus pastikan juga kalau misalnya teman-teman ada adminnya udah selesai mudik gitu ya teman-teman seller, itu jangan lupa dipastikan. Terus persiapan-persiapan lain pokoknya dipastikan udah matang gitu ya. Halaman toko juga diperbarui gitu ya, dekorasi banner-bannernya juga yang informasi liburan kan udah selesai, itu jangan lupa di take out, diganti yang baru gitu ya. Terus yang kedua nih, ada titipan juga nih ya dari tim gitu ya, jangan sampai atau hindari membuka dan menutup toko apabila produk di toko teman-teman seller tidak kunjung tampil
Karena apa? Karena kalau teman-teman seller ngelakuin itu, nanti akan membuat toko teman-teman seller itu masuk ke antrian paling akhir nih di sistem. Jadi tunggu aja nih sekitar sampai 30 menit. Kalau misalnya 30 menit nggak kunjung muncul gitu ya, satupun dari produk di toko teman-teman seller, segera hubungi pusat bantuan Tokopedia. Nanti bisa klik linknya di PPT ini ya, yang teman-teman bisa download di pusat edukasi seller, ataupun bisa akses juga gitu ya melalui aplikasi Tokopedia juga gitu ya. Oke, itu tadi 3 tipsnya ya. Kalau misalnya teman-teman seller udah mau buka toko lagi setelah liburan gitu. Jadi udah pasang ancang-ancang gitu ya. Kapan nih mau buka lagi? Oke, nah berikutnya nih, biar lebih kebayang lagi gimana sih Kak caranya kita bisa mengatur jadwal toko, dan kalau misalnya mau libur tuh kayak gimana sih cara ngaturnya, jadwal liburnya, kita mau SKSD. Ini bukan sok kenal, sok deket ya, karena Nabila nanti salah paham nih. SKSD adalah saatnya kita semua demo. Nah, di sini aku akan coba pindahin dulu layarnya ya, teman-teman seller, ke layar halaman Tokopedia Seller gitu ya. Toko trial kita. Coba bentar aku pindahin dulu. Nah, mungkin sembari menunggu nih teman-teman seller yang mungkin ada akses ke desktop atau ke PC sekarang, bisa ikutin juga nih saya dengan cara teman-teman seller bisa masuk ke halaman Tokopedia Seller, lalu klik pengaturan toko ya, lalu klik informasi. Oke, harusnya layar saya udah berubah ya. Udah berubah belum teman-teman seller layarnya? Udah berubah belum? Udah ya, oke kalau gitu. Nah, teman-teman seller, kalau misalnya udah di halaman Tokopedia Seller, kita tinggal scroll ke bawah ya, tinggal scroll ke bawah, terus klik menu pengaturan. Nih ya, kalau kita belum expand menunya, kita klik biar ke bawah menunya, lalu pilih pengaturan toko. Setelah itu, nanti jangan lupa udah ada di menu informasi gitu ya. Ini kebetulan sudah langsung ke menu informasi, kita scroll ke bawah, nanti di bagian status ada dua ya, buka toko dan tutup toko. Nah, teman-teman seller, jika ingin mengatur jadwal buka tutup tokonya sehari-hari, ini bisa ya dipilih ya. Misalnya kalau di toko ini, Senin sampai Jumat, jam bukanya jam 10 sampai jam 5 nih, zona waktunya WIB ya, teman-teman seller ya. Terus kalau Sabtu Minggu agak beda gitu ya, kita nggak mau full day, dan mulainya pengen lebih siang, itu bisa gitu ya. Jadi jam 11 sampai jam 3. Kemudian kalau aku mau liburan, gimana nih ya? Kayak misalnya kita menjelang Lebaran sekarang gitu ya. Kita bisa klik yang tutup toko, mulai tanggalnya misal nih, tanggal berapa ya, tanggal 29 lah gitu ya. Terus misalnya sampai uh, tanggal 8 karena 9-nya udah membuka gitu ya. Seperti ini, lalu teman-teman seller tinggal masukkan catatannya ya. Kayak tadi ya, ada dua informasi yang direkomendasikan untuk ditulis, kondisi tokonya gitu ya, maaf kita sedang libur gitu ya. Terus yang kedua, kapan nih kita buka lagi gitu. Kalau udah selesai, kita langsung klik simpan gitu ya. Sangat mudah kan ya, teman-teman seller. Coba di kolom chat siapa yang udah mengatur jadwal tokonya, atau bahkan udah mengatur jadwal tutup toko nih, atau toko libur gitu ya. Coba di kolom chat teman-teman seller. Sembari saya kembalikan lagi ke PPT ya, teman-teman seller ya. Oke. Nah, mungkin nanti sembari kita menunggu teman-teman seller share gitu ya. Oh, saya udah nih Kak dari lama, udah libur jangan-jangan ya. Atau emang udah terbiasa mengatur jadwal buka tutup toko, silahkan di-share di chat. Terus pengalamannya kayak gimana nih? Apakah mempermudah operasional teman-teman sehari-hari gitu ya? Bisa juga share pengalamannya di kolom chat. Berikutnya, kita juga ingin melakukan aktivitas lagi gitu ya. Tadi udah SKSD, sekarang kita DM atau diskusi menarik. Nah, di sini teman-teman seller, kita ingin coba tanya nih ke teman-teman seller ya, dari balasan chat seller A dan juga seller B. Kira-kira menurut teman-teman seller yang lebih informatif yang mana gitu ya, dan yang bikin teman-teman seller lebih betah belanja yang mana nih? Kalau teman-teman seller adalah seorang pembeli nih, dari kedua toko berikut. A atau B nih, yang lebih informatif? Oke, ini baru ada yang share ya, Kak Bima ya. Aku baru tutup toko nih hari ini, Kak, gitu ya. Oke, selamat liburan ya. Udah tutup toko tapi tetap join webinar Tokopedia Seller. Keren banget. Oke, B ya. Oke, berikutnya nih ada lagi yang mau share. B bener, Kak? Oke.
Kemudian ada lagi yang share B ya, udah 3 orang menjawab B nih secara berturut-turut ya. B. Oke, B ya teman-teman seller ya. Nah, kalau misalnya dilihat sekilas, emang kalau kita mau lihat ya panjangan mana nih paragraf tulisannya ya, emang lebih panjang yang B gitu ya. Tapi biasanya yang panjang belum tentu yang lebih efektif gitu. Tapi kalau kita lihat di sini ya, yang A itu ini deh, yang paling menonjol itu dari kapan dia membalas chat tersebut. Di seller chat A, itu kita lihat ya, seller buyernya, pembelinya itu chat di jam 12 lebih 22 menit, dia baru balas keesokan harinya pada jam 8 lebih 50 menit. Gitu. Sedangkan yang B, kita lihat ya, buyer atau pembeli chat di jam 11 lebih 48 menit ya, siang hari, langsung dibalas ya, di jam 11 lebih 48 menit, lalu di follow up kembali ya, dengan jawaban yang lebih akuratnya, itu di jam 12 lebih 8 menit siang gitu. Jadi masih nggak terlalu lama. Kita coba nih cari pembahasannya ya yang lebih detail ya. Tadi lebih banyak yang milih yang B gitu ya, teman-teman seller ya. Ternyata benar ya, balasan chat seller B itu lebih optimal karena beberapa alasannya. Yang pertama, chat pembeli tadi dibalas dengan jeda waktu yang cepat gitu ya. Tadi real time yang satu, terus di follow up juga nggak terlalu lama. Itu yang pertama. Yang kedua, balasan berisikan informasi-informasi yang detail seperti jadwal operasional tokonya kapan, lalu proses pengiriman produknya itu kapan dari toko. Lalu terakhir balasannya juga diikuti konfirmasi jawaban spesifik dari pertanyaan yang diajukan oleh buyer gitu. Jadi tanyanya apa, benar-benar dijawab gitu ya sesuai pertanyaannya, nggak cuman jawaban yang template itu gitu ya di jam yang real time. Nah, teman-teman salah gitu ya, kenapa sih membalas chat itu menjadi penting gitu ya untuk kita sebagai seller Tokopedia, karena membalas chat merupakan bagian dari layanan kita gitu ya kepada pembeli gitu ya, atau service kita yang kalau dalam jangka panjang kita lakukan secara konsisten bisa meningkatkan brand loyalty atau kesetiaan pelanggan gitu ya. Gimana sih caranya biar pelanggan itu balik lagi belanja ke kita? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau konteksnya di Tokopedia nih ya, membalas chat dan juga diskusi termasuk dari 7 parameter skor performa toko. Jadi sangat penting untuk memastikan bahwa performa toko kita tetap terjaga dan layanan kita tetap optimal nih ke pembeli. Tipsnya nih ya, untuk membantu kita membalas chat pembeli gitu ya, anti ribet lah pokoknya ya, dan bisa segera merespon pembeli, kita bisa mengaktifkan fitur balasan otomatis gitu ya, terutama nanti ya saat kita udah libur lebaran. Gitu, teman-teman seller. Nah, sebelum ini kayaknya udah nungguin Kanabila nih ya, teman-teman seller ya. Sebelum kita ke sesinya Kanabila, kita mau SKSD lagi ya, teman-teman seller ya, biar lebih terbayang dan teman-teman seller bisa langsung mengaplikasikan nih informasinya atau tipsnya ke toko teman-teman seller masing-masing. Oke, sekarang yang lagi bisa mengakses desktop bisa juga mengikuti saya langsung ke halaman Tokopedia Seller lagi, klik pengaturan lalu pilih balasan otomatis ya. Nah, di sini coba aku pindahin dulu ya, teman-teman seller. Oke, saya udah di halaman Tokopedia Seller, udah di Seller Dashboard, lalu kita langsung ke bagian pengaturan lagi ya. Kita ke pengaturan toko, lagi, lalu kita langsung ke template balasan ya, teman-teman seller ya. Gitu. Jadi di sini nanti kita bisa tuh edit template-nya ya, bisa tambah template, lalu kita bisa kasih judul dan juga isi template-nya. Lalu nanti kalau misalnya udah kita bisa klik simpan. Nah, selain itu teman-teman seller juga bisa melakukannya melalui fitur chat ya di sini ya, menu chat. Lalu ada icon setting nih, kita bisa klik icon settingnya, lalu pilih balasan otomatis ya teman-teman seller ya. Nah, di balasan otomatis ini, teman-teman seller bisa pilih nih, ada berbagai pengaturan balasan otomatis seperti pesan selamat datang, pesan di luar jam operasional, dan pesan saat toko libur. Nah, ini aku udah set ya yang pesan di luar jam operasional gitu ya. Nah, mungkin teman-teman seller yang lagi mau libur lebaran kayak gimana? Bisa juga mengaktifkannya ya dengan cara centang button ini ya, aktifkan ini sampai warnanya hijau. Lalu teman-teman seller bisa custom atau menulis pesan teman-teman seller masing-masing gitu ya, menjelaskan kalau sekarang kita lagi libur lebaran dan kembalinya kapan gitu ya, misalnya. Gitu. Mungkin teman-teman seller bisa nih edit ya pesannya gitu ya, maaf
kita sedang libur gitu ya teman-teman seller ya. Kita sedang libur dan akan kembali aktif pada pada 9 Mei gitu ya, pada 9 Mei 2022 gitu ya. Silahkan tunggu karena misalnya teman-teman seller mau kasih teaser ya sedikit ya, karena ada promosi menarik dari kami, promosi menarik setelah Lebaran gitu ya. Nah, bisa juga kayak gini ya. Jadi dikasih tipis-tipis informasi mengenai promosinya juga. Kalau udah klik simpan dan teman-teman seller bisa menuliskan kalimatnya sampai 300 karakter ya, teman-teman seller ya. Oke. Setelah itu, teman-teman seller kita kembali lagi ke PPT gitu ya. Harapannya semoga demonya tadi bisa memberikan gambaran yang lebih jelas lagi ke teman-teman seller gimana caranya mengaktifkan balasan otomatisnya gitu ya. Berikutnya, nah ini tadi ya yang tadi sempat juga kita diskusi sedikit mengenai gimana sih caranya menginformasikan informasi libur Lebaran kita melalui banner toko gitu ya dan melalui dekorasi toko. Nah ini contohnya ada dari Bio Bakery, salah satu Tokopedia seller juga. Di sini Bio Bakery itu juga sudah menuliskan ya informasi libur Lebarannya melalui banner di halaman tokonya gitu. Nah teman-teman seller juga bisa membuat versi bahasa Indonesia-nya juga nggak apa-apa gitu ya teman-teman seller ya. Yang penting informasinya jelas, liburnya dalam rangka apa, dari kapan sampai kapan gitu ya. Dan teman-teman pembeli gitu ya, pembeli bisa order kembali itu kapan. Nah kurang lebih tipsnya ada 2 ya. Yang utama yaitu tadi ya informasikan mulai kapan tokonya akan libur untuk Lebaran nanti, lalu informasikan kapan akan toko aktif kembali. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga bannernya dibuat nuansa Lebaran ya, teman-teman seller ya. Jadi bisa sekreatif mungkin nih secara visual atau secara desainnya. Berikutnya, nah ini sekarang ini adalah aktivitas kita, ice breaking kita yang terakhir sebelum nanti ke sesinya Kanabila ya teman-teman seller ya. Kita sekarang yuk kita DM lagi nih, diskusi menarik. Coba nih teman-teman seller ya, dari balasan otomatis ini, kira-kira ya balasan otomatis ini itu sudah optimal karena mengandung informasi apa aja sih gitu ya. Teman-teman seller coba bisa diskusi di kolom chat. Nah, studi kasus ini dari balasan otomatisnya Tokopedia seller juga, yaitu Uci Store nih teman-teman seller. Yuk coba dong share di kolom chat. Kira-kira apa yang membuat template balasan otomatis ini udah optimal, teman-teman seller. Dan bisa kita aplikasikan nih ke toko kita atau ke balasan otomatis kita masing-masing nantinya. Coba. Nah, coba. Atau mungkin aku pengen coba sapa dulu deh Kak Nabila ya. Mungkin sebelum kenalin nggak masalah. Cuman aku pengen undang Kak Nabila untuk juga join. Yuk kita DM kita nih siang hari ini. Menurut Kak Nabila, walaupun belum kenalan, nanti kenalan formalnya di sesinya Kak Nabila ya. Oke. Kira-kira apa menurut Kak Nabila? Atau yang lebih akrab dipanggil Kak Bila ya, teman-teman sekalian. Menurut Kak Bila, apa nih yang membuat informasi balasan otomatis ini optimal, Kak? Ada Oh, informasi apa aja sih? kalau aku sebagai buyer nih ceritanya ya. Mm-mm. Terus aku baca-baca ini pas aku pertama, halo Kak Cahya. Ada yang manggil di chat. Oke. Pas aku baca tuh aku langsung ngerti nih sebagai buyer. Oh, ternyata operasional tokonya 9 sampai jam 4 sore gitu. Jadi aku nyadar kalau aku chattingnya sebelum jam 9 atau setelah jam 4 mungkin dibalesnya atau diprosesnya akan besoknya gitu. Terus habis itu jelas banget juga udah dijelasin kalau mau ajuin pembatalan kalau bisa sebelum jam 12 malam gitu biar tokonya juga bisa tahu kayak oh ada orderan ini mau nggak diproses atau oh bayarnya udah yakin nih mau proses kayak gitu. Dan yang terakhir menurut aku juga jelas banget di sini ada status kirimannya itu kita harus ngecek di lacak. Jadi ngajarin buyer juga, edukasi ke buyernya, oh kalau kamu pengen cari tahu statusnya itu nggak harus tanya seller, tapi bisa klik lacak loh gitu. Gitu ya. Jadi, Oke, iya thank ya, you ini Kak enak Bila. ya. Sama-sama Arif. Oke, nah itu bener banget ya kata Kak Bila ya. Aku paling suka
kalau aku pribadi ya, paling suka informasi yang terakhir dari seller ini, karena mengedukasi pembeli untuk mulai mandiri gitu ya, mengetahui status pengiriman produknya masing-masing gitu ya, sampai mana, ternyata nggak harus tanya seller loh gitu ya, karena apa, mungkin seller lagi slow respon karena mengurus order yang lain gitu yang belum dikirim, jadi sementara mungkin kita tetap tanya gitu, kita tetap cek secara mandiri gitu. Coba kita cek di kolom chat Kak Bila, jawabannya apa? Oh, nyapa Kak Bila semua ternyata. Oke, teman-teman seller, nggak masalah. Kalau kayak gitu, karena udah dibahas sama Kak Bila, coba kita rangkum ya teman-teman seller ya. Yang pertama benar ya, tadi kata Kak Bila menjelaskan jam operasional toko. Itu penting ya. Tadi Kak Bila sebagai buyer aja mungkin baru dengar nama toko ini, akhirnya tahu ya, kalau misalnya ternyata nanti butuh sebuah produk untuk dibeli dari Uci Store, Kak Bila udah tahu gitu. Kak Bila baiknya tuh order di jam berapa gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman seller, tadi Kak Bila juga menyebutkan ya, menjelaskan cara melacak pesanan gitu. Aku paling suka sih ini sebenarnya ya. Jadi kita mengajak apa ya? Kita nggak cuma solutif, tapi memberikan edukasi juga ke pembeli gitu ya. Jadi misal nanti mereka beli di toko kita lagi atau belanja di mana gitu ya, udah bisa dengan mandiri lacak pesanannya. Seperti itu. Halo Kak, gitu ya. Oke, wah ini udah mulai disapa-sapa nih Kak Bila. Oke, sepertinya udah pada nungguin ya sesinya Kak Bila. Nggak apa-apa teman-teman. Oke ya, sekarang aku kasih nih ya sesinya Kak Bila. Di agenda kita yang ketiga ya, berarti ya Kak Bila ya, yaitu perubahan batas waktu proses pesanan dan jadwal logistik selama Lebaran. Nah, sebelum Kak Bila secara formal menyapa teman-teman seller, aku pengen kenalin dulu nih ya Kak Bila sebagai pembicara tamu WTS hari ini. Karena Bila Haryana atau yang lebih akrab dipanggil Kak Bila ini adalah seorang Associate Product Manager nih teman-teman seller ya. Spesifiknya dari order management Tokopedia. Lalu keseharian Kak Bila tuh ngapain aja sih di Tokopedia ya? Tim yang mengurus order management tuh ngapain aja ya gitu ya, ngekepoin ordernya teman-teman seller atau kayak gimana gitu ya. Ngecekin orderan seller. Iya, salah satunya ya ternyata. Terus ya pertama Kak Bila ini juga bertanggung jawab untuk memastikan seller mendapat pengalaman terbaik, mudah dan cepat ya dalam mengelola pesanan melalui Tokopedia seller. Kemudian yang kedua Kak Bila juga dengan tim mengembangkan berbagai fitur-fitur yang mampu mempermudah seller dalam mengelola pesanan. Nah, luar biasa sekali ya berarti ya teman-teman seller ya. Kelancaran teman-teman seller juga menjadi sebuah kebahagiaan untuk Kak Bila dan juga timnya gitu ya Bener dalam banget. memproses pesanan. Mungkin Kak Bila mau cerita lebih lanjut nih, kesehariannya di Tokopedia itu seperti apa sih gitu ya, selain mungkin yang 2 poin tadi? Iya, halo teman-teman seller, pastinya kenalin lagi ya, tadi udah Arif kasih tahu, mungkin aku sapaan dekatnya Bila, jadi kalau teman-teman seller mau panggil Bila atau Nabila juga boleh. Pastinya excited banget ketemu teman-teman seller di sini, akhirnya bisa tatap muka walaupun hanya muka saya yang kelihatan. Tapi mungkin, di lain waktu kita bisa ketemu. Bener yang Arif tadi udah kasih tahu, kalau saya itu fokus di modul order, jadi mungkin pastinya semua seller-seller di sini pernah pakai fitur order ya, misalnya ketika seller mau nge-track orderannya, atau seller mau ganti kurir, atau mau ngecek invoice, mau cek sales report. Nah, itu tuh feedback-feedback dari seller, tim saya coba cek, terus kita selalu ngelakuin improvement dari feedback yang seller inginkan gitu. Oke, Waduh, makasih wah. loh Kak. Apa Saya tuh? Aku jadi belum baca malu. chat nih. Iya, jadi semoga Oke. nih teman-teman seller dengan adanya saya sebagai pembicara ini makin semangat ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain tentang operasional jadwal proses pesanan, itu juga nanti akan aku jelaskan sedetail-detailnya. Oke, terima kasih Kak Bila. Nah, daripada kita penasaran gitu ya perubahan kebijakannya gimana nih selama periode libur Lebaran nanti, langsung aja Kak Bila silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, nih teman-teman seller, sebenarnya tuh pas libur lebaran nanti, Tokopedia tuh punya hadiah buat teman-teman. Apa sih hadiahnya? Jadi kalau tadi kita lihat kan
beberapa seller nih pengen tetap buka ya. Jadi ada seller yang mungkin pengen rebahan. Nah, aku juga mungkin sebagai karyawan Tokopedia aku pengen rebahan juga. Tapi ada seller juga yang pastinya pengen, ah Kak Nabila aku tetap pengen nih buka toko gitu. Nah, sebenarnya nggak masalah teman-teman seller. Kenapa? Karena Tokopedia itu akan memperpanjang batas waktu konfirmasi pesanan dan pengiriman. Gimana sih memperpanjangnya? Jadi untuk pesanan yang masuk dari 29 April, dari Jumat besok, sampai 9 Mei, itu masih Senin 2 minggu lagi, itu semua akan diperpanjang. Jadi contohnya misalnya toko kelontong Bila nih, ada orderan masuk nanti di tanggal 30 April gitu. Nah itu tuh deadline-nya tuh masih lama, masih di 10 Mei. Jadi seller-seller nggak usah takut, karena kalaupun seller buka toko, nggak akan ada namanya batal otomatis. Jadi kita membantu seller juga nih, kalau ada seller yang memang masih pengen ngecek-ngecek pesanan, atau misalnya masih pengen proses. Jadi tetap bisa nih teman-teman seller. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu penting diperhatikan sama teman-teman seller? Yang paling penting selain tahu nanti jadwalnya tanggal 29 April sampai 9 Mei kita akan perpanjang waktu pesanan, seller juga harus ingat nih, kalau ternyata kurir-kurir logistik kita nih untuk yang misalnya seller kerjasama ini atau Tokopedia kerjasama, itu akan ada yang libur. Nggak usah takut, karena kita juga udah ada jadwalnya teman-teman. Jadi nanti seller bisa lihat di artikel kita itu udah lengkap, bakal ada jadwalnya kapan aja sih. Contohnya ya, kayak Si Cepat nih. Nah, Si Cepat itu mulai dari besok nih 3 Mei, itu tuh 30 April itu dia udah libur hingga 3 Mei gitu. Jadi cukup lama kan. Jadi teman-teman seller perlu ngecek-ngecek ini kira-kira apa aja sih kurir-kurir atau logistik yang lagi libur. Gitu. Mungkin next-nya Arif. Nah, next-nya ini mungkin aku mau simulasi. Jadi nanti kalau teman-teman baca artikel yang sudah kami berikan, itu ada tabel-tabel nih. Gimana sih cara baca tabelnya? Nah, jadi kalau dari kolom yang pertama nih, contohnya tanggal pesanan diterima, 29 April sampai 9 Mei. Aku coba contoh aja ya. Misalnya tokonya Kak Aini nih. Nah, tokonya Kak Aini ada orderan masuk di tanggal anggapannya 7 Mei lah gitu. Nah, terus habis itu orderannya itu tipenya reguler. Nah, kapan sih batas terima pesanannya? Kak ini nggak usah takut, karena walaupun masuknya tanggal 7, batas terima pesanan masih tanggal 10 Mei gitu. Dan konfirmasi pengirimannya masih besokannya lagi, tanggal 11 Mei-nya. Nah, contoh lagi ya, contoh nih. Contoh Kak Robi nih. Nah, tokonya Kak Robi ada orderan masuk. Orderannya itu tipenya next day, kan next day biasanya butuh cepat kan ya bayarnya. Nah, misalnya orderannya masuk nih udah dari tanggal 1 Mei deh, gitu. 1 Mei, terus Kak Robi nggak usah takut juga, karena nggak akan langsung besok kayak itu batal otomatis, tapi tanggal 10 Mei, jam 3 itu Kak Robi masih punya waktu buat accept ordernya atau terima pesanannya gitu. Tapi untuk konfirmasi pengirimannya agak beda nih sama reguler, karena kan kalau next day biasanya lebih cepat ya, ataupun instan atau same day. Jadi di 10 Mei juga, dan untuk si cepat sama antar aja itu di jam 4 sore, tapi kalau untuk Tiki dan JNE itu di jam 23.59 gitu. Jadi pertama teman-teman bisa baca dulu dari kiri kapan pesanannya diterima, terus kurirnya apa sih? Next day nggak ya, instan nggak ya? Terus nanti teman-teman bisa lihat kapan batas terima pesanannya ataupun batas konfirmasi pengirimannya. Gitu deh teman-teman. Yeay. Wah, harusnya udah lebih terbayang ya teman-teman seller ya, gimana sih caranya ngebaca tabelnya nanti saat membaca artikel besar edukasi seller, maupun di mana nih teman-teman seller bisa cek masing-masing kurir itu jadwalnya seperti apa nanti di lebaran gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga nih, jangan sampai kita tetap buka tapi kurirnya tutup ya Kak Bila ya. Jadi Iya. harus dicek.